Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Pagi Pak. Luar biasa sekali ya. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya supaya berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Saya Pak. Bapak absen dulu ya. Ya. Oke. Yang pertama Putri Indayanti, Saya Pak. Mekil Hamnugroho, Hadir Pak. Agus Wibowo, Hadir Pak. Ahmad Septriansa. Sudah masuk Pak? Hah? Udah masuk? Ya. Mana dia? Tidak tahu Pak. Kuncinya tadi izin, tapi tidak tahu izin mana Pak. Tumben nggak masuk. Ada suratnya nggak tahu? Tidak ada Pak, tadi orang tuanya Telepon tadi Pak. dari telepon. Apa kata orang tuanya? Katanya ini ada acara keluarga ini ya. Tapi ya itu dari orang tuanya Pak. Oke. Perlu sedikit kita Bapak tekankan ya untuk siswa sekalian, kalau nanti kalian mau izin atau apa-apa, tolong buat suratnya supaya guru atau wali kelas tahu. Baik Pak. Baik Pak. Bicara soal belajar, tentu tujuan belajar adalah untuk menjadi sukses. Dan kita tahu bahwa tidak ada kesuksesan tanpa adanya kerja keras. Dan salah satu proses dari untuk sukses adalah dengan belajar dengan apa yang kita jalankan sekarang. Dengan kita belajar sama-sama, belajar dengan teman, belajar dengan guru, belajar di sekolah, dimanapun. Dan yang perlu kita tekankan lagi adalah setiap segala satu kesempatan adalah sesuatu hal yang berharga. Contohnya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk hidup, ataupun kesempatan yang lain-lainnya. Dan jangan pernah tinggalkan yang namanya apa itu beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Terlalu banyak ini. Kita langsung saja ya belajar. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut konvensional, yang mana kita melanjutkan materi daripada minggu kemarin, jenis-jenis mesin bubut konvensional beserta fungsinya. Itu ada banyak. Ada mesin bubut macam-macam lah. Di sini Bapak akan menjelaskan, oh ya, apa ada proyektor? Tidak ada Pak. Ada tadi Waduh. bagian lagi. Gini aja, Bapak lewat laptop aja nggak apa-apa ya? Tidak apa Pak. Tapi nanti Bapak arahkan ke kalian. Oke. Pak. Pak. Kita langsung saja mulai. Ya. Oke. Bisa dilihat? Terlalu tinggi Pak. Suara ini lagi Pak. Ke bawahin, bukan ke atas. Lagi. Nanti bapaknya nggak baca. Oh oke Pak. Baik Pak. Nanti kalau sudah bapak baca, bapak tunjukin ya. Oke. Di sini ada mesin bubut konvensional, lathe machine. Apa itu mesin bubut konvensional? Mesin bubut konvensional adalah kegiatan praktik kerja yang dilakukan pada seorang engineer dengan menggunakan mesin bubut konvensional. Jadi mesin bubut konvensional itu kita mengerjakannya secara langsung. Kita ukur, kita masukkan pahat, kita masukkan benda kerja, kita baca.
ini apa namanya, prompting kita baca, kertas untuk benda kerja yang akan kita buat, dan lain-lain. Di sini Bapak akan menjelaskan bagian-bagiannya. Oh ya, tidak lupa mesin bubut konvensional itu prinsip kerjanya sangat sederhana, di mana benda kerja yang berputar sedangkan pahat yang diam. Jadi benda kerja itu dicekam di dalam cat, dikunci, kemudian mata pahat kita dekatkan dengan benda kerja yang akan kita kerjakan tersebut, sehingga terjadilah proses penyayatan. Di sini ada beberapa bagian-bagian mesin bubut yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah kepala tetap atau headstock. Pada bagian ini, di dalamnya terdiri beberapa komponen utama pada mesin bubut, di antaranya adalah yang pertama, spindle. Apa itu spindle? Spindle adalah tempat berputarnya material benda kerja. Pada bagian ini pula, tinggi sumbu mesin bubut itu ditentukan. Selanjutnya adalah spindle gearbox. Rangkaian roda gigi sebagai transmisi putaran dari motor mesin. Putaran motor mesin ditransmisikan menuju spindle untuk memutar benda kerja. Berikutnya, feed gearbox. Rangkaian roda gigi sebagai transmisi dari putaran dari spindle gearbox untuk memutar feed shaft lead screw yang berfungsi sebagai pengangkat gerak otomatis dari eretan atau carriage. Berikutnya, tuas pemindah RPM. Ada tuas tuh di bagian sebelah cak kotak itu ada tempat untuk mengatur kecepatan putar dari sedang, tinggi. Kamera sini. Oh, Bukan di sana. anjir. Dari cak. Dari cak ya? Ya. Cak itu apa tuh? Tuas pemindah RPM itu terletak di dekat cak, itu ada sebentuk semacam kotak di dekat cak itu untuk mengatur kecepatan dari kecepatan rendah, sedang sampai kecepatan tinggi. Berikutnya adalah eretan, carriage. Eretan itu terletak di depan cak, jadi untuk menggeser dari kita dekatkan, kita mundurkan sampai kita dekatkan, kita putar untuk majukan ke arah dalam untuk memakan benda kerja. Di sini eretan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pemakanan terhadap material benda kerja yang telah Bapak tadi barusan sampaikan. Ini ada beberapa bagian eretan. Yang pertama, eretan memanjang, itu berfungsi untuk menggerakkan eretan secara semi mesin ke arah kanan atau kiri dari operator. Jadi eretan memanjang ini dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi kita putar-putar tuh geraknya itu pasti ke kiri, ke kanan, pasti ke kiri, kanan. Yang kedua itu adalah eretan melintang, untuk menggerakkan eretan tegak lurus sumbu mesin menjauhi atau mendekati operator. Jadi setelah kita memajukan, setelah kita menggerakkan ke kiri atau ke kanan, itu pas di kiri, kalau kita ingin memakan ke bagian dalam, itu ada spindle yang berfungsi untuk bergerak ke arah dalam atau bergerak mendekati benda atau menjauhi ke arah benda kerja. Berikutnya adalah eretan atas untuk melakukan pembubutan tirus. Jadi kalau untuk eretan ini itu nanti geraknya itu akan dari besar ke kecil. Jadi terbentuknya tirus dari diameter besar ke diameter kecil. Jadi bentuknya itu kalau kita tegakkan ke alas seperti ini, kalau tegakkan itu seperti segitiga. Berikut adalah kepala lepas, bukan kapal ya? Salah. Iya, Pak.
tailstock. Namanya itu kalau dalam bahasa Inggris. Bagian ini berfungsi untuk menopang material benda kerja yang panjang, berfungsi juga untuk digunakan untuk proses pengeboran maupun drying. Tinggi sumbu kepala pada kepala lepas ini sama dengan tinggi sumbu pada kepala tetap. Fungsi dari kepala tetap adalah yang pertama itu kalau kita awal-awal memasukkan benda itu supaya benda itu tidak goyah, tidak gimbal. Jadi kita tekan, itu kan kita majukan, terus kita kunci, itu kan nanti dia tetap nggak gimbal. Atau yang kedua, fungsinya juga tuh tadi disebutkan bahwa untuk ngebor. Pada saat benda kerja itu dicat berputar, kita pasangkan bor di kepala tetap itu bisa ngebor itu. Kita dengan gerakan maju terus mundur sampai kedalaman bor yang kita inginkan. Selanjutnya adalah alas mesin. Alas mesin itu berfungsi sebagai tempat kedudukan eretan kepala lepas dan bagian ini juga merupakan rangka mesin. Jadi tempat dudukan eretan dan tempat dudukan kepala lepas itu terletak di alas mesin, hanya di bagian atasnya sedikit. Jadi kalau alasnya itu selain tempat wadah untuk tatalnya itu juga tempat fungsi untuk tempat dudukan eretan dengan kepala lepas. Yang berikut adalah poros pemakanan atau feed safe. Poros ini berfungsi membantu dalam melakukan pembubutan memanjang ataupun melintang secara otomatis. Berikutnya poros kulit. Poros ini berfungsi untuk membantu dalam pembubutan kulit. Seperti gambar ini, sedikit Bapak lihatkan. Karena kita keterbatasan pada tidak adanya proyektor, jadi mungkin kelihatan dari ada siswa sekalian itu tidak jelas. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari Bapak. Karena materi kita pada pertemuan kali ini hanya membahas ini saja. Dan tentunya selain mesin bubut konvensional, pasti ada yang namanya mesin bubut CNC atau mesin gerakan otomatis oleh komputer. Itu mesin bubut itu yang paling banyak digunakan di zaman sekarang daripada mesin bubut konvensional. Karena mesin bubut konvensional itu kalau sekarang itu digunakan untuk belajar dasar-dasar mesin bubut saja. Jadi kalau siswa-siswa sekalian belajar mesin bubut itu ada level-levelnya. Yang pertama itu kita belajar mesin bubut konvensional terlebih dahulu, baru kita belajar ke mesin bubut CNC atau otomatis. Karena kalau kita langsung ke otomatis itu nggak mungkin, karena dasarnya itu konvensional terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang mesin-mesin konvensional ini sudah jarang digunakan kecuali untuk keperluan belajar. Ya mungkin di bengkel-bengkel masih ada, tapi kalau untuk di pabrik atau di industri zaman sekarang kebanyakan itu mesin CNC. Karena pertama meminimalisir kecelakaan kerja, yang kedua itu mengefisiensi tenaga kerja, yang selanjutnya untuk supaya hasil dari pembubutan itu lebih sempurna. Jadi ketelitian itu lebih pas karena dilakukan pakai mesin bubut CNC atau mesin bubut otomatis. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Pak. Boleh? Pak,
setiap kita melakukan pekerjaan itu kan pasti ada namanya kecelakaan kerja. Nah, Kira-kira kalau kita sedang proses pembubutan, kecelakaan kerja yang sering terjadi itu apa ya Pak? kalau pada saat kita pertama belajar nih, Ya, Pak. tanyanya bagus. Kalau pesan kecelakaan kerja yang pertama, kalau kita pada saat belajar itu biasanya tuh ya dari hal yang kecil-kecil itu, kadang kita megang apa itu pahatnya itu luka kena tangan, atau kejatuhan apa namanya itu, kunci cat itu kan berat tuh, jatuhan sampai di kaki tuh lumayan tuh. Nah, biasanya kecelakaan itu kelalaian dalam APD, alat pelindung diri. Contohnya, kalau sepengalaman Bapak pernah dulu belajar sampai karena pada saat memasangkan kunci cat itu lupa lepas, jadi hampir mental. Jadi untung itu pas muternya itu, pas mentalnya itu ke alat mesin bubur itu, ya mental. Kemarin pernah ada juga teman Bapak yang kena karena pahat mesin bubur itu terlalu tajam, kena tangan jadi sedikit lecet. Mungkin cuma sekedar beberapa itu saja. Dan solusinya itu adalah pertama itu kehati-hatian, dan pada saat menggunakan alat pelindung diri itu harus lengkap, harus pas, harus sesuai dengan standar operasional. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau Saya mau bertanya Pak, boleh Pak? boleh. Itu kan pada mesin bubut itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, gitu, Nah, itu apa saja Pak? Dan juga biasanya kegagalan dari hasil itu kenapa Pak? Oke, konteksnya apa ini? Konvensional atau CNC? Konvensional ya. Karena kalau CNC kan sangat jarang terjadi kan, karena penelitiannya sangat hampir mendekati ya katakanlah sempurna lah. Kalau untuk mesin konvensional itu kelebihannya sih ya tergantung orang yang menggerakkan mesin tersebut. Semakin teliti dan semakin konsentrasi orang yang mengerjakan itu, maka semakin bagus. Dan kekurangannya kalau menurut Bapak kekurangannya mungkin mesin konvensional itu lebih banyak memakan waktu. Yang kedua, itu perlu orang yang betul-betul sudah memahami, sudah berpengalaman di bidang mesin bubut konvensional supaya bisa benda kerjanya itu sempurna sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu saja. Ada yang lain? Pak, Boleh? dari tadi kita membahas benda kerja, Pak. Nah, benda kerja ini dari apa, Pak? Sebenarnya? Dari logam atau gimana, Pak? Boleh. Benda Bagus kerja kerja. dimaksud. Ya. Kalau benda kerja ini dari macam-macam. Ntar Bapak buka dulu file Bapak ya. Salah satunya baja SD 37. Ya, itu yang paling sering digunakan untuk belajar, untuk keperluan penelitian ada, dan masih banyak yang lain-lain lagi. Mungkin cuma satu itu dulu yang Bapak sebutkan, boleh? Apalagi? Baja ST37 kan berarti logam, Pak. Apakah benda-benda seperti kayu bisa juga, Pak, digunakan pada mesin bubur ini, Pak? Kalau kira-kira bisa nggak? Kalau kira-kira saja dulu. Sepertinya bisa, artinya. Ya jelas bisa lah. Contoh saja kita pakai kayu jati. Kalau kayu jati itu kita besarnya segini lah katakanlah, kita jepit itu di cat itu bisa tuh. Tapi kan
Rasanya kan nggak mungkin bahan kayu dipasangkan ke mesin bubut konvensional. Bisa, kalau mau bisa. Ada alatnya, tapi kalau untuk kan biasanya kan kalau untuk di bengkel kayu itu kan ada yang namanya itu pembuatnya ditekan kiri kanan terus dikikir sesuai dengan apa yang bisa dikontrol kok. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Coba. Gini deh, coba kalian ulangi deh. Pak, boleh izin ke Misha? Boleh. Gini nih, coba salah satu dari kalian, Bapak minta sebutkan, ulang sebutkan saja. Hanya untuk mengulangi materi kita tadi. Coba tolong sebutkan bagian-bagian mesin bubut yang Bapak sebutkan tadi. Bapak minta 3 saja minimal. Boleh? Siapa Pak. saja? Boleh. 1. Kepala lepas. Ah. 2. Eretan. 3. Rem. Iya benar. Boleh. Ya. Boleh. Ada rim. Coba. Ada lagi? Agus, mau nambah? Tidak. Tidak. Yang di belakang? Tidak, Pak. Yakin? Bapak rasa penyampaian materi hari ini cukup sampai di sini ya. Karena sebentar lagi kurang lebih 5 menit lagi selesai. Simpulan, oi. Kaget tuh. Terakhir itu. Sebelum kita mengakhiri Baiklah, mungkin sampai sini materi yang sampaikan hari ini. Simpulannya adalah pelajaran hari ini adalah ini. Oke. Bapak harap dengan pembelajaran hari ini kalian dapat mengetahui bagian-bagian yang lebih mudah lagi dalam praktek nantinya. Oke. Ini tadi ya, Dewi dibikin ngekatnya itu lah. Gitu. Nantinya kan minggu depan kita akan membahas mesin press. Baiklah, Bapak rasa materi hari ini cukup sampai di sini saja. Kiri dikit nih, tidak kelihatan nih. Absen lo. Kesimpulannya adalah hari ini kita Ulang bisa- dulu. Ulang. Nah. Baiklah, Bapak rasa penyampaian materi hari ini cukup sampai di sini saja. Tugas minggu depan silakan pelajari mesin press ya, yang konvensional, cari tahu bagian-bagiannya, fungsinya, dan juga mesin press yang CNC. Kesimpulannya pada pelajaran hari ini adalah kita semua bisa mengetahui apa itu bagian-bagian dari mesin bubut, fungsi-fungsi mesin bubut, dan dari pertanyaan adik-adik siswa sekalian itu mungkin tadi ada yang namanya kecelakaan kerja di mesin bubut atau yang lain-lain. Bapak rasa cukup sampai di sini, dan ingat jangan pernah berhenti untuk belajar. Baik, Pak. Karena belajar itu pasti sampai mati. Ya, Pak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 20 menit loh. Kalau dikat walaupun dikat juga 20 menit.